Info terbaru di AC News kali ini terkait dengan beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat P3K Teknis 2022 yang mengalami gugur massal. Tak bisa dipungkiri ada beberapa berita memang untuk kenapa P3K 2022 ini yang melamar sedikit atau untuk teknis ini sedikit, karena memang banyak yang tidak memenuhi kelulusan administrasi ya sahabat-sahabat. Bukan berarti tidak banyak yang mengajukan ataupun mendaftar, namun karena banyak yang gugur di administrasi. Terkait dengan tersebut ada beberapa fakta yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat. Seleksi CPNS dan P3K 2022 dibuka September. Aswar Anas bilang pemerintah ingin ASN berkelas dunia. Dikutip dari fajar.co.id dari Jakarta, memang untuk seleksi ASN baik calon pegawai negeri sipil maupun P3K dibuka dalam waktu dekat. Rencana pembukaan CPNS dan P3K ini disampaikan langsung oleh Bapak Menpan RB, Pak Abdullah Aswar Anas. Menurut beliau, Aswar Anas, pendaftaran CPNS dan P3K akan dibuka pada September mendatang. Meski dilaksanakan pada tahun politik, Aswar Anas memastikan bahwa seleksi CPNS dan P3K tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Jadi, sebenarnya CPNSD tidak ada kaitannya dengan pemilu karena memang sudah menjadi perencanaan yang panjang. Hal ini disampaikan pada YouTube CNBC Indonesia pada hari Jumat 21 Juli 2023. Pak Anas membeberkan beberapa permasalahan yang harus diatasi dalam seleksi CPNS dan P3K. Salah satunya mengangkat non-ASN atau tenaga honorer menjadi ASN. Pada sisi lain, pemerintah juga membutuhkan ASN handal untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, pemerintah harus merekrut ASN dari fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi. Hal ini tidak akan pernah terjadi ya sahabat-sahabat kalau tidak didukung oleh para pemangku kebijakan yang lain atau dari kementerian maupun lembaga, Pemda dan jajarannya. Hal ini bisa terlaksana andai kata untuk penegasan ataupun sanksi penegasan terkait dengan perekrutan honorer di berbagai sudut Indonesia atau nasional itu segera diberhentikan ya sahabat-sahabat. Pak Aswar juga mengatakan rekrutmen CPNS dan P3K dari tenaga honorer dan fresh graduate sepertinya tarik tambang. Satu sisi pemerintah menginginkan ASN kelas dunia, tapi pada sisi lain pemerintah juga harus menuntaskan tenaga honorer, terutama yang sudah mengabdi selama 15-20 tahun. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, karena para sahabat-sahabat honorer ini juga membantu roda pemerintahan sampai detik ini ya sahabat-sahabat. Inilah tarik menarik yang sekarang terjadi. Di satu sisi kita ini didorong oleh undang-undang dan dimandatkan juga oleh Bapak Presiden bagaimana birokrasi ini berkelas dunia. Namun jangan lupa ya sahabat-sahabat, bahwasanya sampai hari ini roda pemerintahan itu juga ikut andil para sahabat-sahabat honorer ini. Bahkan ada fenomena dalam suatu lembaga ataupun sekolah itu isinya juga honorer, hampir 99% honorer di satu lembaga. Tarik menarik kayak tarik tambang. Di sebelah kiri ini ada zona nyaman ASN ini, padahal di sebelah kanan berubah. Nah, ini yang sekarang tarik menarik tambang ini yang menurut kami harus dorong untuk dimenangkan ke yang kanan, yaitu birokrasi berkelas dunia, tambah Pak Anas. Terkait dengan komposisi misalkan non ASN dan fresh graduate yang akan direkrut pada seleksi CPNS dan P3K 2023, komposisi untuk tenaga honorer yakni 80% dan 20% untuk fresh graduate. Kami putuskan atas saran Pak Presiden dan banyak masukan kepada kami di 2022 ini 80% untuk P3K. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah. THK 1, THK 2 ada yang sudah lulus belum dapat formasi dan lain-lain. Ini adalah PR sejak 2016 kata mantan Bupati Banyuwangi ini. Jadi kami ini sebenarnya menyelesaikan beberapa PR yang sebelumnya belum sempat terselesaikan, tapi insya Allah ini akan diselesaikan ya di 2023, terakhir nanti di 2024 tambah Anas. Pada tahun berikutnya lanjut Anas, komposisi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K akan turun menjadi 70%, sedangkan komposisi fresh graduate dinaikkan menjadi 30%. Ini menjadi kabar gembira bagi semua, yaitu untuk honorer maupun fresh graduate. Dan yang paling kita tunggu adalah bagaimana kelanjutan dari reformulasi ini. Reformasi khususnya P3K teknis. Pantau terus informasinya nanti terbaru di AC News. See you next video.